Halo Tribuners, kembali bersama saya Asyul Lumintang di acara Mata Lokal Memilih. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik Partai Buruh menuju Pilpres 2024. Dan tentunya saya seperti yang terlihat mungkin ya, saya sudah bersama dengan 3 narasumber, semuanya tentu dari Partai Buruh. Dan seperti biasa sebelum saya mengajak berbincang-bincang terkait dengan topik yang sudah saya utarakan tadi, yaitu Partai Buruh menuju Pilpres 2024, maka saya akan memberikan kesempatan ke narasumber untuk memperkenalkan diri. Mungkin yang pertama dari sebelah berlawanan dengan sana, Bu Ances, kemudian sekretaris, kemudian ketua. Silakan. Ya, saya Frans Eka Dharma Kurniawan, biasa dipanggil Ances, Wakil Ketua 1 Partai Buruh Exco Provinsi Sulawesi Utara. Ibu Sek, silakan. Terima kasih Bung Aswin. Saya dengan Jane Denga, Sekretaris Exco Provinsi Sulawesi Utara Partai Buruh. Terima kasih. Ya, ketua, silakan. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa Tribun Bakudapa di mana saja berada. Selamat sore, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Lucky Sanger, Ketua Komite Eksekutif atau Exco Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu tentu setelah perkenalan seperti biasa saya akan langsung mengajak narasumber ini untuk berbincang-bincang sesuai dengan topik ya yang kita sudah utarakan tadi. Saya ke ketua mungkin ya, juga ketua ini Partai Buruh bersama dengan ya secara nasional ada kurang lebih 18 partai itu akan bersaing di pemilu atau Pilpres juga ya di 14 Februari 2024 nanti, dan ini sudah dimulai. Dan sebagai partai tentu Partai Buruh merupakan partai baru juga, walaupun di awal reformasi sudah pernah ada, dan ini saya kira akan bersaing lagi, dan sehingga butuh pembenahan, butuh perbaikan untuk lebih baik, termasuk di Sulawesi Utara. Saya ingin bertanya terkait dengan di Sulawesi Utara, gimana kesiapan Partai Buruh di Sulawesi Utara menghadapi pemilu dan Pilpres tentunya. Ya, terima kasih Bung Aswin. Yang pertama tentunya kami Partai Buruh Sulawesi Utara, saya selaku Ketua Exco Partai Buruh Sulawesi Utara, tentunya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya karena kita lolos sebagai peserta pemilu di tahun 2024. Menuju kelolosan ini tentunya tidak gampang karena kita melewati yang namanya verifikasi administrasi, baru ada verifikasi faktual. Syukur puji Tuhan ya kita boleh menjadi salah satu kontestan pemilu 2024 yang akan datang. Ya, menyangkut kesiapan kami Partai Buruh Sulawesi Utara, ya dengan lolosnya kami tentunya kami sangat siap. Kami siap namanya dalam satu pertandingan ya tentunya tidak ada istilah tetapi jiwa petarung itu harus ada pada kami semua ini, apalagi kita ini sebagai orang-orang pergerakan aktivis buruh yang ada di Sulawesi Utara. Ya tentunya optimisme kami dalam rangka pertarungan atau memenangkan pemilu di Sulawesi Utara, kami juga optimis. Walaupun ya kita tahu juga di sini ya kekuasaan salah satu partai politik sangat luar biasa, tetapi ya sebagai petarung ya jangan jangan ada istilah mundur ya, tetap kita harus sama-sama mempunyai strategi masing-masing. Ya, ya. Ya. Saya ke sekretaris mungkin, Bu, Ya. Bu Sekretaris, terkait dengan siapan administrasi, bahkan sampai di tahap ini gimana kesiapan dari Partai Buruh? Dan Kesiapan kan tanggal 1 juga, tanggal 1 sampai 14 nanti udah ada pemasukan berkas di dokumen, gimana? Ya, tentunya selama ini sampai saat ini kita sudah ada persiapan-persiapan dari provinsi, bahkan juga ada dari DPR RI juga kita persiapkan untuk Provinsi Sulawesi Utara dan sampai ke kabupaten kota. Dan tentunya
Pada saat ini ada 60 dapil di Provinsi Sulawesi Utara, kabupaten kota juga ada 60 Ini di dapil. 15 di 15 kabupaten kota ada 60 dapil. Dan kita tentunya ada target-target tersendiri. Kalau untuk DPR provinsi kita target ada 6 kursi, dan untuk kabupaten kota ya kita tidak mau muluk-muluk karena kita memang baru partai baru dikenal. Jadi kita targetkan satu kursi. Setiap dapil. Iya, setiap dapil ya. Setiap dapil. Artinya berusaha menjadi satu fraksi ya Iya. supaya bisa mencalonkan kepala daerah. Iya. Bu Ances, ini menarik ya. Tadi sudah kesiapan ketua dan ketua dan sekretaris sudah mengutarakan. Saya ingin Bu Ances, ini sebenarnya kalau disulut di Indonesia dikatakan baru ya, Partai Buruh baru, dan di awal reformasi seperti yang saya utarakan tadi sudah pernah, kemudian tapi sebenarnya di berbagai negara Partai Buruh itu adalah partai yang besar. Nah, kemudian sehingga sebenarnya sangat ini ya sangat mengherankan apabila di Indonesia sebenarnya Partai Buruh belum menjadi besar. Sebagai suatu ormas saya kira sangat besar ya. Kita melihat di demo-demo apabila ada terkait dengan buruh, hal-hal yang terkait dengan buruh. Tapi sebagai partai masih sesuatu yang berkembang. Gimana pendapat dari Bung? Ya, kami kan lahir dari realita kami ya, kelas pekerja terutama, bahwa selama ini politik nasional itu kan jauh dari kebijakan kelas pekerja, yang dampaknya juga tidak terlalu mengakar ke bawah, terutama di kelas pekerja kaum buruh. Nah, kemudian muncullah Omnibus Law yang kemudian menyadarkan kita yang kelompok yang serikat-serikat pekerja, organisasi kaum miskin perkotaan, terus gerakan perempuan yang ada di Indonesia, untuk kemudian perlu alat perjuangan bersama untuk bisa memperjuangkan apa yang kita rasakan selama ini. Realita. Tidak cukup sebagai ormas ya? Tidak cukup, karena bicara soal kebijakan kan bicara kita terlibat secara politik. Artinya bicara kebijakan negara, bicara ke undang-undang, hukum yang dikeluarkan, itu kan melalui saluran politik, salah satunya legislatif. Nah, legislatif ini kan memerlukan alat politik untuk sampai ke sana, partai politik. Partai politik. Nah, partai politik ini yang kita perlukan untuk, kalau kita menumpang kayak sebelumnya kan banyak serikat menumpang, dukung calon presiden. Tapi tiba-tiba semua partai politik kemudian membelakangi kita ketika mengeluarkan Omnibus Law. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita ya harus punya alat sendiri untuk bisa berjuang. Kelas pekerja ini kurang apa? Kita ada 50-an juta lebih kelas pekerja, ya kan, yang bekerja di industri, ya kan. Belum lagi kelas pekerja yang di pertanian, yang jadi nelayan, pedagang kecil. Ini kan penting untuk disatukan. Serikat-serikat buruh yang sudah biasa mengadvokasi juga kadang-kadang berhadapan dengan kebijakan. Ketika bicara undang-undang, kita kalah di undang-undang, di syarat undang-undang. Ketika kita cek siapa sih yang bikin undang-undang, DPR dengan pemerintah. Kalau DPR kemudian lebih banyak pengusahanya dibanding kelas pekerjanya, ya kita nggak seimbang dong undang-undang yang dikeluarkan. Karena selalu pemerintah harus taat undang-undang, warga negara harus taat undang-undang. Tapi akar undang-undangnya dari mana? Kan dibuat juga. Hasil dibuat di legislatif dan eksekutif, ya kan, seperti itu. Kalau lebih banyak pengusaha tentu pengusaha. Artinya bukan kita anti pengusaha ya, kita berupaya ini supaya posisinya seimbang, tidak timpang, dan kemudian tidak menciptakan kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial. Dan yang terjadi sekarang lewat Omnibus Law adalah kita merasa ini terjadi ketimpangan sosial. Bukan hanya buruh yang kena nanti. Masalah lahan gimana, soal lingkungan hidup bagaimana, itu yang dicangkup di Omnibus Law. Dan ke depan kita menghadapi tantangan besar. Kalau Omnibus Law ini jalan, investasi banyak. Tapi manusianya tidak sejahtera gimana? Nah, itu kalau istilah Presiden Partai Buruh katakan, ini perbudakan modern ini. Begitu. Banyak investasi masuk, tapi kita miskin kan, kita kayak mati di lumbung padi, kan begitu. Nah, makanya dengan Partai Buruh ini kami berharap kesadaran kelas pekerja akan meningkat. Itu juga bukan tugas kami sebagai Partai Buruh. Mudah-mudahan ini mengedukasi juga ya dengan ada Partai Buruh ini turun. Partai politik kan bukan hanya kita mau cari menang. Mau menang pun harus ada edukatif, harus memberi pengetahuan. Partai Buruh
ada pendidikan politik, ada kaderisasi jalan, walaupun nanti ada menggunakan teknologi Zoom atau dialog-dialog seperti ini misalnya bersama-sama dengan kelompok-kelompok lain, dengan gerakan mahasiswa. Karena dulu saya ingat, saya dulu ikut gerakan mahasiswa, selalu dikritik. Ayo dong beri solusi, ayo dong beri solusi, jangan cuma kritik terus. Sama serikat buruh kan Bung, ya Pak Ketua. Kita selalu bilang jangan cuma protes terus, harus beri solusi. Solusi. Ya mau beri solusi salah satunya apa? Ya masuk di parlemen, kita bikin gebrakan baru. Kita harus punya alternatif dalam Ikut sisi politik terlibat dalam pembuatan kebijakan, keputusan negara regulasi, ya. sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 kan, pasal 33. Jadi kami secara umum bahwa kami akan memperjuangkan pasal 33 yang asli untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam prakteknya apa? Kami sudah ikut advokasi di Serikat Buruh. Kami sudah pernah ikut advokasi dengan gerakan mahasiswa, ya kan? Sekarang waktunya kami untuk merumuskan sebuah kebijakan negara yang sesuai dengan apa yang kami rasakan, apa yang kita hadapi saat ini, dan apa yang dihadapi oleh rakyat kami rasa langsung, begitu, seperti itu. Ya, menarik ya, Tribuner, saya kira menarik ya kalau melihat potensi buruh dan tantangan tadi ya, tantangan kaum buruh sangat besar sehingga dikatakan tadi ya bahwa ini yang mendorong lahirnya Partai Buruh di Indonesia, dan melihat ini sebenarnya potensi besar untuk mendapatkan kursi yang banyak dan bisa berbicara banyak di negeri ini. Saya ke Ketua, ini tadi di Indonesia, di Sulawesi Utara ada berapa banyak buruh yang tercatat, dan bagaimana Ketua dan teman-teman untuk mengedukasi bahkan mensosialisasikan Partai Buruh, perjuangan Partai Buruh ini ke potensi buruh yang ada. Ya, terima kasih Bung Aswin. Jadi keadaan ketenagakerjaan Sulawesi Utara sekarang ini memang semua kita serikat buruh, serikat pekerja yang ada di Sulawesi Utara tentunya mempunyai anggota-anggota masing-masing. Ya, contoh saya di Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, keanggotaan saya terakhir yang direkomendasikan oleh Bukadisnaker karena ada permintaan di Kementerian Tenaga Kerja, ada jumlahnya 10.607 orang dari SBSI, belum dari KPBI, ada dari FSPI, KSPI, ada dari KSPSI, ya KASBI. Jadi serikat buruh, serikat pekerja yang ada di Sulawesi Utara sekarang ini memang ya kita sekarang ada yang namanya Persatuan Buruh. Nah, Persatuan Buruh ini dalam rangka memperkuat Partai Buruh. Nah, selama ini kan memang ya seperti yang sampaikan juga Bung Ances tadi, jadi selama ini pengalaman kan ya kita tidak cukup berjuang di jalanan, menjadi parlemen jalanan, karena ya kita belum masuk di dalam sistem pemerintahan, dalam ini parlemen, jadi kita belum masuk di situ. Nah, kita ini bercita-cita di pemilu 2024 ini Partai Buruh ya bisa tembus mencapai 4% parliamentary threshold. Ya, agar kita bisa terlibat dalam membuat undang-undang yang membela kepentingan kelas pekerja atau masyarakat bawah, buruh dan pekerja yang ada di Indonesia dan khususnya Sulawesi Utara. Ya, memang sekarang ini Bung Aswin, di DPR RI sekarang ini memang cuma ada keterwakilan 2 kelas. Ya, cuma ada kelas kelas pengusaha yang kita tahu yang mereka menamakan dirinya partai nasionalis, dan ada kelas agama. Sekarang keterwakilan kelas pekerja di mana? Belum ada. Jadi rasanya tidak adil kalau kita juga tidak mengambil bagian terjun langsung, yaitu mengambil peran dalam rangka pembuatan undang-undang untuk membela kepentingan masyarakat bawah. Karena sekarang seperti yang Bung Ances tadi bilang kan, Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini, ya memang sebenarnya Partai Buruh ini tidak ada kalau tidak ada Omnibus Law. Ini cuma karena Omnibus Law dipaksakan oleh pemerintah sehingga ya terdoronglah para aktivis buruh di tingkat nasional untuk menghidupkan kembali Partai Buruh yang sudah pernah ada. Ya, yang sudah pernah ada. Memang berbeda Partai Buruh yang dulu dan Partai Buruh yang sekarang ini, karena dulu Partai Buruh itu memang penggagas atau deklarator yang pendiri itu adalah almarhum Profesor Dr. Muchtar Papahan. Dan satu-satunya serikat buruh yang
mendirikan Partai Buruh ini adalah SBSI, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Waktu pemilu berapa kali itu memang suara tidak signifikan karena memang cuma satu-satunya serikat buruh yang mendukung cuma SBSI. Tapi sangat jauh berbeda dengan apa yang ada sekarang ini di bawah komando Presiden yang kami cintai, kami banggakan, Bung Said Iqbal. Ada 11 inisiator yang menghidupkan kembali Partai Buruh ini dan ada kurang lebih 60 sekian federasi dan konfederasi yang menyatu untuk mendukung Partai Buruh. Partai Buruh. Nah, jadi kami optimis ya dengan kekuatan semua kawan-kawan serikat buruh, serikat pekerja, ya itulah kita bisa masuk di parlemen, di DPR RI, juga DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Ya kita harus siap. Mungkin Bu Sekretaris bisa menambahkan terkait bagaimana dengan mengkonsolidasi akan tadi kan sudah dikatakan bahwa akan berusaha untuk di provinsi kalau tidak salah berapa 6 ini kemudian Dapil. Setiap dapil ada ya, setiap dapil di ini tentu membutuhkan strategi atau usaha-usaha. Kira-kira apa yang akan dilakukan terkait itu? Ya, selama ini Partai Buruh, apalagi di Sulawesi Utara khususnya, kita tentunya mengkonsolidasi itu ke berbagai PUK lewat PUK dari setiap serikat. Nah, kita mengkonsolidasi itu dan juga tentunya ya lebih kecil lagi dari keluarga kita masing-masing dan juga tentu di daerah tempat kita tinggal. Kita konsolidasi untuk mengenal Partai Buruh. Partai Buruh ya. Iya. Ini menarik kan karena Partai Buruh walaupun sudah pernah ada tapi dikatakan baru ya, sehingga selain administrasi juga ini akan membentuk pengurus-pengurus kan biasanya minimal mungkin sampai di tingkat kelurahan. Bagaimana cara sehingga di waktu yang singkat ya boleh dikata ini kemudian bisa membentuk sampai dengan di tingkat kelurahan lah. Tingkat kelurahan. Ya kebetulan kita mendapatkan kader-kader yang sungguh-sungguh luar biasa. Memang dari setiap kabupaten kota bahkan ke kecamatan-kecamatan. Jadi yang dari kecamatan baru mereka mencari kader-kader yang di kelurahan. Tentunya setiap bulan, setiap minggu kita adakan pertemuan ataupun kalau memang tidak ada kesempatan kita lewat Zoom. Dan selalu ada Zoom dari Exco Pusat. Setiap lebih minggu memudahkan itu. Ya dengan teknologi saat ini kan. Betul. Ya juga ini kita juga kan bisa melakukan rekrutmen terbuka lewat website. Jadi, kalau tertarik program kita bisa mengunjungi website partaiburuh.co.id. Jadi di situ bisa mendaftar jadi anggota kalau memang tertarik, terutama untuk kalangan kelas pekerja. Jadi seperti itu. Memang Partai Buruh akan menggunakan maksimal nih teknologi modern inilah, mulai dari website. Membuat murah kan ini. Ya bukan aja murah, kami kan partai yang hidup dari iuran anggota serikat. Jadi ya kita memaksimalkan apa yang kita punya dan kemudian perkembangan teknologi memungkinkan ya kita maksimalkan juga. Teman-teman akan menggunakan itu. Jadi silakan gabung di Partai Buruh lewat website atau menghubungi kami di sekretariat. Memang ada selain konsultasi kan ada konsultasi internal juga, ada eksternal. Misalnya kami ada Persatuan Buruh konsultasi. Besok konsultasi Persatuan Buruh lewat apa? Lewat aksi 1 Mei. Itu alat konsultasi kita untuk melakukan perayaan Hari Buruh. Bukan perayaan kalau kita bilang ini hari pertarungan sebetulnya, bukan hari libur kalau bagi kita. Ini tapi hari perlawanan kita, memperingati perlawanan buruh untuk mengingatkan kembali bahwa perjuangan buruh ini tidak mudah. Yang kita rasakan para pekerja saat ini hasil perjuangan juga panjang ratusan tahun, melewati perbudakan, terus kemudian melawan sistem oligarki, feodalisme, melewati sistem kolonialisme, kemudian akhirnya kita punya 8 jam kerja dan kemudian saat ini kita harus upgrade lagi karena apa? Dan negara modern membutuhkan kelas pekerja yang benar-benar juga lebih maju dari masa sebelumnya, lebih sejahtera dari masa sebelumnya, sehingga kita prosesnya harusnya meningkat bukan menurun. Omnibus Law ini kan memundurkan kita lagi jadi
di bawah sistem neokolonialisme kalau kata Bung Karno, kita jadi apa? Bangsa kuli. Ya kan, diupah rendah, kapan di PHK. Ini kan sama zaman kolonial. Terus yang punya perusahaan bukan bangsa kita kan begitu kasarnya. Nah, itu yang kita kemudian Partai Buruh ya merasa punya tanggung jawab untuk kembali mengingatkan bahwa cita-cita perjuangan bangsa kita tidak seperti ini. Tidak seperti Omnibus Law, tapi harus kita mensejahterakan rakyatnya seperti itu, terutama kelas pekerja. Nah, itu. Iya. Saya ke Ketua ya. Ketua, ini terakhir kita sudah berbincang bagaimana mengkonsolidasi Partai Buruh ini ya. Tadi saya sudah menjelaskan juga. Tapi yang tidak kalah penting ya di pemilu ini juga selain pemilu legislatif juga pilpres ya, pemilu presiden. Dan kita melihat yang partai-partai yang bisa mengusung, mereka sudah menyebutkan nama, mendeklarasikan, misalnya PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo, kemudian ada beberapa partai, misalnya Gerindra sudah menyebut nama Prabowo, ya kan, kemudian Nasdem dan PKS, Demokrat sudah menyatakan di Anies Baswedan. Nah, artinya mungkin bisa ada nama lain, tapi paling tidak 3 nama ini yang sudah terdengar dan sudah mendekati final ya, sudah mendekati final. Gimana Partai Buruh, apakah sudah ada indikasi untuk ikut mengusung, mendukung, atau gimana? Jadi begini, Partai Buruh kan ini kita belum ada keterwakilan di DPR RI. Iya, iya. Ya, jadi syarat untuk mengusung calon presiden dan wapres itu harus mendapatkan dukungan 20% ya di DPR RI. Nah, kita ini belum. Justru itu tentunya kita ini dalam rangka pilpres kami sesuai dengan keputusan Rakernas bahwa kita akan lakukan konvensi di bulan Juni atau bulan Juli. Kita akan laksanakan konvensi capres dan cawapres ya, di internal Partai Buruh. Partai Buruh ya. Ya, memang pada waktu di Rakernas ya muncul para calon presiden, aspirasi di masing-masing daerah. Bakal calon ya nanti. Bakal calon yang kami usulkan, masing-masing daerah juga mencalonkan pada waktu itu. Dan muncul nama pada waktu itu memang ada yang namanya Ganjar Pranowo, baru ada namanya Anies Baswedan, baru ada namanya Bung Said Iqbal presiden kita, baru ada muncul nama Najwa Shihab ya dari kalangan pers kan. Pers, nah, ya. Hebat juga perempuan itu, dia yang banyak juga didukung di forum Rakernas waktu itu. Juga ada nama Prabowo. Ya, ada nama Prabowo juga yang dimunculkan. Nah, jadi tentunya kita akan melewati proses konvensi lembaga presiden, capres. Ya. Jadi apa yang menjadi keputusan di tingkat konvensi partai tentunya bulan Juni ya, Juni. Rencana Juni atau Juli. Ya, tentunya sebagai pekerja partai kami harus siap mengamankan apapun itu keputusan partai. Ya, sebagai pekerja partai ya tidak boleh istilah kenapa ini begitu dan segala macam ya, kita harus siap toh. Nah, jadi ya mudah-mudahan kita bisa memutuskan calon presiden yang betul-betul sesuai dengan kemauan rakyat dan mampu membela kepentingan masyarakat kelas pekerja. Artinya membela kepentingan serikat buruh, serikat pekerja, buruh dan pekerja. Ya, mudah-mudahan yang menjadi harapan kami serikat buruh, serikat pekerja dan partai buruh agar betul-betul presiden ini ya mampu untuk bisa melihat penderitaan rakyat sekarang ini. Ya. Ya. Di Sulawesi Utara sendiri kan sebagai sebuah partai tentu selain ada cita-cita ya, ada keinginan untuk mendapatkan suara di parlemen ya, di parlemen baik di DPR kota maupun kabupaten maupun provinsi, bahkan di DPR RI, tentu nanti akan membangun komunikasi-komunikasi dengan partai lain, baik yang partai baru maupun partai yang sudah lama. Gimana komunikasi dengan partai lain? Ya, memang kalau di tingkat pusat memang kita ini tidak ada istilah untuk bisa berkoalisi dengan partai-partai pendukung Omnibus Law atau Cipta Kerja.
Tetap gitu ya. kita Partai Buruh harus melakukan perlawanan kepada partai-partai yang mensahkan Mensahkan ya. undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat-sangat merugikan kepentingan masyarakat kelas pekerja. Jadi kita nantinya akan berkoalisi langsung dengan Capres. Jadi kita tidak akan berkoalisi dengan partai-partai yang mensahkan undang-undang Omnibus Law. Untuk kepentingan daerah, ya tentunya kita nantinya akan melihat seperti apa kondisi daerah. Ya tentunya kita akan menyesuaikan seperti apa, ya bisa membangun koalisi atau seperti apa. Ya nanti kita lihat aja perkembangan hasil pemilu di tahun 2024. Ya. Mungkin terakhir nih Pak Ketua, ini untuk DPR RI, untuk kan saya kira salah satu yang vital adalah meloloskan partai ini misalnya di Sulawesi Utara untuk di DPR RI. Bisa tidak disebut misalnya nama-nama yang sudah di salah satu nama yang akan dicalonkan di DPR RI nanti? Ya sementara ini tim seleksi masih sementara menggodok. Jadi tim seleksi memang sih dari 6 kursi yang dari Sulawesi Utara ya yang mendaftar sebagai calon DPR RI ada 8 orang. 8 orang dari 6 kursi 8 orang mendaftar. Jadi justru itu kan ada kelebihan. Iya, iya. Nah, jadi ya harus lewat tim seleksi. Tim seleksi di tingkat pusat. Kan dia harus 100% ya terakhir ya. Iya, Berarti jadi 6 kursi kan. 6 kursi. 6 kursi. Jadi tentunya yang Bu 2 ini ya kita Silakan di pusat. ya serahkan ke pusat aja. Siapa yang mau dikorbankan di 8 ini kan cuma 6 kursi yang Iya, disiapkan untuk Dapil Sulawesi Utara. Ya, itu kewenangan pusat. Itu dari berbagai ini yang diambil memang para buruh atau ada juga yang lain-lain atau Iya birokrat dari kalangan pengusaha juga kami welcome. Asalkan betul-betul dia komitmen apabila dia menjadi wakil rakyat, ya dia harus komitmen untuk berjuang dalam rangka membela atau kepentingan kepentingan buruh ya. buruh, kelas pekerja. Ya contoh kan baru-baru juga di Rakernas kita mengusulkan yang Arsyad Rashid. Arsyad Rashid itu kan dia ketua Kadin Indonesia. Ya, ya, ya. Nah, dia kita usulkan untuk cawapres. Karena walaupun dia ketua Kadin, tetapi dia bisa sejalan dengan kepentingan Buruh. buruh. Ikut memperjuangkan Iya. kepentingan-kepentingan Iya. buruh ya. Ya, justru itu ya kita usulkan yang bersangkutan itu di calon wakil presiden waktu di forum Rakernas bulan Februari kan, Februari. waktu yang lalu. Jadi saya kira ya seperti itu. Ya. Bung Aswin. Saya terakhir ya ke Bu Sek. Bu Sek, kenapa memilih Partai Buruh menjadi alat perjuangan ya? Kan bisa aja ke partai-partai yang lain. Apa yang mendasari sehingga Bu Sek terlibat di Ya. Partai Buruh? Tentunya mungkin saya kembalikan bertanya kalau bisa ke Bung Aswin, apakah ada partai yang membela kelas pekerja selama ini? Jadi itulah hati nurani saya memilih waktu itu untuk Partai Buruh karena memang visi misinya, platformnya memang mengena di hati saya. Tentunya untuk kesejahteraan rakyat kecil. Jadi itu yang membuat saya termotivasi untuk sama-sama berjuang di Partai Buruh. Karena selama ini kan memang dengan pengalaman juga kita banyak melihat kan pekerja-pekerja yang banyak dikorbankan lah. Baik waktunya, baik juga gajinya. Ya, jadi kan ada yang sudah berapa tahun kerja, tapi setelah di PHK tidak sesuai. Jadi memang pengalaman dari situ lah Bung Aswin, makanya saya termotivasi untuk sama-sama berjuang di Partai Buruh. Ya, saya ke Bung Ances ya, mungkin terakhir. Bung Ances, apa yang membuat Bung Ances kan dikenal sebagai seorang aktivis ya, dari mahasiswa, kemudian sekarang ini berjuang lewat partai. Tentu tidak semua memilih jalur ini, bahkan mungkin ada tantangan. Nah, saya kira ada alasan mungkin dari Bung Ances sehingga memilih Ya, hampir lewat sama dengan perjuangan Ibu ini. Jen lah, Ya. Ibu Sekretaris. Tapi yang prinsipnya adalah bahwa saat ini rakyat Indonesia perlu jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi, terutama
kami kelas pekerja, kaum buruh, seperti itu. Jadi kami perlu alat politik untuk berjuang seperti tadi. Tapi kami sadar juga bahwa perjuangan politik itu tidak cukup dengan sendirian, cuma buruh toh. Tapi kami juga mengajak misalnya kaum tani. Kami di Partai Buruh ada Serikat Petani Indonesia yang juga terlibat dalam Partai Buruh. Ada Wardah Hafid yang dari yang mengorganisasi kaum miskin perkotaan di Jakarta, seperti itu. Ada kelompok kaum perempuan, aktivis perempuan yang juga punya kepentingan untuk memperjuangkan hak perempuan. Dan ke depan mudah-mudahan lewat konvensi partai atau capres ini membangun kita berkomunikasi dengan banyak para calon presiden. Berkomunikasi dalam hal apa? Pertama adalah kita menyelaraskan apa sih program-program para calon presiden ini, ya kan? Apakah ada program mereka yang bisa nyambung dengan Partai Buruh, sehingga kita bisa melakukan sebuah kerjasama atau sebuah koalisi, bukan koalisi ya, atau sebuah aliansi politik ke depan untuk membangun Indonesia bersama. Kami sadari itu, jadi kita masih terbuka. Walaupun tadi ada 4 nama, ada yang sudah diusulkan di Rakernas. Kami berharap memang nanti ada tokoh-tokoh lain untuk kita ajak komunikasi, seperti itu. Karena kami sadar bahwa perjuangan untuk kelas pekerja harus menyatukan dengan berbagai kekuatan yang kemudian menyamakan persepsi, bukan kemudian kita datang karena subjektivitas, karena si ini populer, ini ngetop, enggak. Kita selalu programatik. Kami diingatkan oleh Presiden Partai Buruh bahwa kita berjuang berdasarkan program, ya kan? Program itulah yang membimbing kita, bukan subjektivitas terhadap orang, terhadap kesukuan atau agama. Saya pikir itu. Jadi ya semoga nanti dari para pemirsa di sini kemudian bisa tertarik Partai Buruh, silakan bergabung dengan kami, dan kemudian mari kita bersatukan kekuatan, dan jangan lupa 1 Mei ikut bergabung dalam aksi-aksi kami untuk berjuang bersama kelas pekerja dalam rangka Hari Buruh Internasional, seperti itu. Tribunar, sedemikian bincang-bincang ya dengan para fungsionaris atau pengurus Partai Buruh ya. Fungsionaris Partai Buruh DPD Sulawesi Utara, Exco namanya, Komite Eksekutif Sulawesi Utara. Dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ke masing-masing narasumber untuk ada closing statement. Yang pertama tentu ketua, sekretaris, dan wakil ketua Exco. Silakan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan, semoga, dan menjadi harapan kami selaku Partai Buruh yang telah menjadi peserta pemilu di tahun 2024, kiranya bisa mendapatkan tempat di hati rakyat Sulawesi Utara dan pada umumnya rakyat bangsa Indonesia. Ya, dan selaku Ketua Partai Buruh Exco Provinsi Sulawesi Utara, saya juga Ketua Konferensi Serikat Buruh Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, tentunya mengajak kepada kawan-kawan pekerja buruh di mana saja tempat bekerja, ya, supaya sadar betul ya bahwa satu-satunya partai politik yang bisa membela kepentingan masyarakat kelas pekerja adalah Partai Buruh sekarang ini. Nah, oleh karena itu, tolong bantu dukung dalam doa, kiranya Tuhan berkenan untuk bisa ya kita bisa bersaing dengan partai-partai yang sudah lama eksis selama ini. Jadi hanya ini, dan terakhir sambutlah salam perjuangan kita, ya, yel-yel dari Partai Buruh. Ya, Partai Buruh kelas pekerja. Partai Buruh negara sejahtera. Partai Buruh menang. Partai Buruh nomor 6. Terima kasih. Ya. Sekretaris Exco mungkin boleh. Sebenarnya untuk menutup closing statement saya, sebenarnya tadi yel-yel. Tentunya hanya itu saja. Partai Buruh kelas pekerja, Partai Buruh negara sejahtera, Partai Buruh menang, Partai Buruh nomor 6. Terakhir, terima kasih. Ya, untuk para pemirsa di Tribun Manado, terima kasih untuk Bung Aswin, dan untuk menutup ini saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri untuk rekan-rekan yang sudah kemarin merayakan, dan kami berharap ke depan kita bisa berjuang bersama, dan mari kita perkuat gerakan rakyat, gerakan pekerja, dan kemudian mari kita mulai melangkah membangun kekuatan rakyat dengan sungguh-sungguh lewat perjuangan politik yang sungguh-sungguh. Kami bukan hanya di jalanan lagi, kami akan menuju parlemen, dan itu adalah tugas dan fungsi kita sebagai kekuatan politik, dan
Jangan lagi kita terilusi oleh janji-janji politik uang, janji-janji yang tidak menjawab persoalan rakyat, atau hanya datang tokoh yang cuma datang ketika ada perlunya, habis itu tutup kaca istilahnya. Semoga ini dari diskusi ini kita bisa menambah wawasan. Kalau ingin berdiskusi kembali, silakan hubungi kami di Sekretariat Partai Buruh atau mengunjungi website kami di partaiburuh.co.id seperti itu, untuk menjadi anggota dan ingin melihat perkembangan Partai Buruh. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan topik Partai Buruh menuju Pilpres 2024, dan tentunya tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Ketua Exco, Sekretaris, dan Wakil Ketua Exco, dan tadi sudah saya kira banyak ya yang bagi sosialisasi, edukasi maupun informasi kepada para Tribuner. Semoga apa yang sudah diperbincangkan tadi boleh menambah wawasan bagi kita semua, menambah pengetahuan, bahkan meramaikan ya akan pesta demokrasi tahun 2024. Sekali lagi saya Asyul Lumintang dari Tribun Memilih ya, mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara kami, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Hidup buruh.